Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beriringi salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan soleha, ayah bunda, semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kali ini Pak Nurdin akan menyampaikan adab-adab dalam berdoa. Bagaimana sih seharusnya berdoa itu? Menurut Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani, yang pertama adalah mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa dan diakhiri dengan mengucapkan kepada Nabi, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini di hadis menjelaskan bahwasanya dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan duduk-duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat berdoa, ya Allah ampunilah dosaku dan berikanlah rahmat kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang tengah berdoa, ya. Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat lalu kemudian duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujian kepada Allah, terus berdoa dengan terlebih dahulu dalam mengucapkan puji-pujian bersolawat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kepadanya, wahai yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Maksudnya adalah ketika kita sedang sholat, kita harus puji-pujian dulu kepada Allah, terus bersolawat, terus berdoa, ya, dan jangan sampai tergesa-gesa, ya. Yang kedua adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Di sini bahwasanya kita selalu dekat dengan Allah, bersama kita dengan ilmunya, pengetahuannya, pengawasannya, dan penjaganya. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan masalah pengabulan doa hanya kepada Allah, ya, tidak kepada siapa-siapa, hanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah kagum kepada hambanya apabila ia berkata, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Maka ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hambaku telah mengetahui bahwa baginya ada Rob yang mengampuni dosa dan menghukumi, ya. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa,
maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Yang kelima, mendesak terus-menerus dalam berdoa. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, mantel kepunyaannya telah dicuri. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau meringankannya. Maksudnya apa? Janganlah engkau meringankan dosa perilaku mencurinya dengan doamu untuk kejelekannya. Yang keenam, berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Dalam hadis, setelah Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekannya bagi mereka, dan apabila Rasulullah SAW berdoa, beliau ulang sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau SAW memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau SAW berdoa, ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. 2 kali lagi, ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Sekali lagi, 3 kali ya. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Yang ketujuh, berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat namun maknanya luas. Rasulullah SAW bersabda, sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat namun maknanya luas, dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Contoh doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan, dari keburukan yang belum aku kerjakan. Yang kedelapan, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri, pribadinya ya, terus keluarganya, baru orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ya, surat ke-59 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Artinya, ya Rob, kami beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Insyaallah yang terakhir, yang ke-9 ya, memilih berdoa di waktu yang mustajab. Kapan sih? Salah satunya diantaranya, yang pertama pada waktu tengah malam. Yang kedua, diantara azan dan iqomah. Yang ketiga, di saat dalam sujud. Yang keempat, ketika azan. Yang kelima, ketika sedang berkecamuk peperangan ya. Terus yang selanjutnya setelah waktu asar pada hari Jumat. Selanjutnya ketika hari Arafah. Selanjutnya ketika turun hujan. Dan terakhir ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, Lailatul Qadar. Baik, Ananda yang soleh dan solehah, ayah bunda, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan tentang adab-adab dalam berdoa. Insyaallah ada 9 poin ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Benar dari Allah, salah dari pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.